Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Hadi Nasbin, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dengan NIM 2109002, mahasiswa pendidikan fisika dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usaha yang saya rancang, yaitu usaha alarm anti maling dengan remote control berbasis wireless, atau nama produknya Alaref. Latar belakang usaha. Saya mengambil usaha ini dilatar belakangi dengan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang kasus pencurian yang sering terjadi di lingkungannya, sehingga dari kasus tersebut masyarakat sangat membutuhkan suatu inovasi yang mampu menyelesaikan masalah tentang tingginya kasus tindakan tersebut. Oleh karena itu, saya termotivasi untuk membuat sebuah produk yang mana produk itu dapat meminimalisir tindakan kriminal, terutama tindakan pencurian. Nah, produk ini dinamai dengan Alaref. Kemudian struktur organisasi. Yang pertama itu ada pimpinan usaha, yang mana pimpinan usaha ini merupakan orang yang menjabat paling tinggi di sebuah usaha. Kemudian ada manajer operasional, itu yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh persoalan yang berlangsung dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada manajer produksi, yaitu yang memimpin proses berjalannya sebuah produksi. Kemudian yang terakhir itu ada manajer finansial, yang mana manajer ini membantu perusahaan dalam menjalankan manajemen keuangan. Kemudian visi dan misi usaha. Visi usaha yaitu produk Alaref mampu meminimalisir terjadinya tindakan kriminal, khususnya tindakan pencurian di lingkungan masyarakat. Misinya itu menciptakan sebuah manajemen usaha yang kuat sehingga usaha ini dapat berkembang dengan pasti dan dapat menciptakan banyak lapangan kerja dan mendirikan cabang-cabang usaha di segala tempat. Deskripsi produk. Nah, Alaref ini atau alarm anti maling merupakan alarm yang bekerja otomatis berdasarkan gerakan dari tubuh manusia yang terdeteksi oleh sensor pasif infrared. Alarm ini berfungsi untuk menggagalkan aksi pencurian di rumah, toko, tempat umum, dan lainnya seperti pencurian motor, barang berharga, dan lain sebagainya. Kemudian potensi usaha. Usaha ini memiliki potensi yang sangat tinggi karena masyarakat sangat membutuhkan sebuah alat yang memiliki fungsi untuk mengatasi masalah maraknya tindakan pencurian yang menimpa masyarakat seperti produk Alaref ini. Dengan ditambah teknologi canggih yang sangat membantu penggunaan dalam menggunakan produk Alaref ini, membuat daya tarik produk ini sangat tinggi. Next. Kemudian ini rencana biaya produksi. Nah, yang pertama ada PCB fiber 2 layer. Ini dapat kalian lihat ada sensor P, ATmega, kabel, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, ini ada LED, kemudian LED merah, LED biru, kabel, button. Nah, kalau kita jumlahkan biaya produksinya itu sekitar 9.817.500, yaitu untuk rencana biaya produksi produk ini. Kemudian untuk rencana biaya produksi atau yang berkaitan dengan alatnya, itu jika kita totalkan itu sekitar 600.000. Oke, next. Kemudian sistem promosi.
Nah, promosi pada usaha Arab ini dilakukan dengan dua media, yaitu media cetak dan media online. Dengan menggunakan media cetak dan online, dalam mempromosikan produk ini akan mempercepat bagi masyarakat mengenal produk Arab ini, sehingga proses promosi yang baik akan menjadi kunci keberhasilan dalam pemasaran produk. Oke, next. Kemudian strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran produk ini ada dua. Yang pertama yaitu pemasaran secara offline, yang mana pemasaran offline ini akan dilakukan dengan mendistribusikan produk ke mitra usaha seperti toko-toko elektronik, serta akan dipasarkan dengan menjadikan tempat usaha sendiri gitu. Kemudian yang kedua yaitu pemasaran online. Pemasaran online dilakukan dengan memasarkan produk ke toko-toko online gratis seperti Tokopedia, Bukalapak, sehingga akan jauh memperluas jangkauan pemasaran produk ini. Kemudian potensi keuntungan. Potensi keuntungan yang pertama total biaya produksi ditambah biaya alat yang telah tadi saya sebutkan atau saya tampilkan terkait dengan rencana biaya produksi dan rencana biaya alat. Nah, total biaya produksi yaitu sekitar 9.817.500 ditambah biaya alat itu 600.000 hingga menghasilkan total 10.417.500. Nah, kemudian hasil usaha yaitu jumlah produk dikalikan dengan harga jual. Harga jualnya itu 180. Jika jumlah produknya itu kita produksi 100, maka akan menghasilkan uang sekitar 18 juta. Kemudian laporan laba atau rugi. Nah, laporan laba atau rugi berarti hasil usaha dikurangi dengan biaya produksi. Nah, karena hasil usaha lebih besar daripada biaya produksi, maka laporan laba atau rugi 18 juta dikurangi 9.817.500 itu akan menghasilkan 8.182.500. Ini untuk keuntungannya. Next. Kemudian ada break even point atau BEV, di mana BEV itu BP dibagi dengan total produksi atau biaya produksi. Biaya produksinya itu 9.817.500 dibagi dengan 100 itu menghasilkan 98.175. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa titik balik modal produk Arab ini akan didapatkan apabila harga jual persatuan adalah 98.175. Kemudian benefit cost ratio. Nah, benefit cost ratio itu HU dibagi dengan BP. Nah, di mana hasil usahanya itu tadi dijelaskan 18 juta dibagi dengan biaya produksi 9.817.500 itu akan menghasilkan 1,83. Jadi dari sebanyak 9.817.500 biaya yang dikeluarkan akan diperoleh hasil usaha 1,83 kali lipat, sehingga sangat layak untuk diusahakan. Kemudian ini return of investment atau ROI, itu laba dibagi dengan biaya produksi dikali 100%, itu akan menghasilkan 83,35%. Nah, jadi dari biaya produksi yang sebesar sekian itu yang dikeluarkan akan diperoleh keuntungan sebesar 83,35% untuk penggunaan modal usaha yang sangat efektif. Kemudian yang terakhir yaitu jangka waktu modal kembali atau JWP, investasi ditambah dengan biaya produksi dibagi dengan lamanya, kemudian dikali lama produksi. Nah, maka akan dihasilkan 1,3 bulan, artinya modal akan kembali setelah lama produksi
1,3 bulan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.